Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Kisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Tetes air yang membasahi jalanan menciptakan genangan kecil di sepanjang trotoar. Lampu-lampu jalan berpendar di antara gelap malam, sementara suara kendaraan berlalu lalang tak henti-henti. Di bawah jembatan besar, seorang pria paruh baya duduk termenung. Pak Bima, begitulah orang-orang di komunitas tunawisma memanggilnya. Rambutnya mulai memutih, kulit wajahnya penuh kerutan, tanda usia dan beratnya kehidupan yang ia jalani. Sebuah kardus lusuh menjadi alas tidur malam ini, ditemani beberapa plastik berisi barang bekas yang ia kumpulkan dari jalanan. Malam yang biasanya sepi mendadak terganggu oleh suara kecil yang memecah gemuruh hujan. Telinga Pak Bima menangkap isakan tangis samar di kejauhan. Ia memicingkan mata, mencari sumber suara di tengah gelap dan hujan. Di sudut jalan, ia melihat sosok anak kecil berdiri sendirian, basah kuyup dan menggigil kedinginan. Pak Bima bangkit perlahan. Rasa penasaran bercampur khawatir. Ia mendekati bocah itu sambil melindungi tubuhnya dari derasnya hujan dengan selembar kain plastik. "Dek, kamu kenapa? Kok sendirian di sini?" tanyanya dengan suara pelan agar tidak membuat bocah itu ketakutan. Anak kecil itu mendongak. Matanya sembab dan wajahnya penuh air mata bercampur air hujan. Aku hilang," ucapnya terisak. "Aku nggak tahu harus kemana." Pak Bima berjongkok agar sejajar dengan bocah itu. "Hei, tenang dulu, tenang. Kamu siapa namanya? Rumahmu di mana?" "Nama aku Arga. Aku tadi sama mama sama papa. Terus aku nggak bisa nemuin mereka lagi," jawab bocah itu sambil menggigil. Pak Bima menghela napas panjang. Ia mengerti situasi ini. Anak kecil ini tersesat di tengah kota besar, di malam yang gelap, dan jelas tak tahu harus berbuat apa. "Udah, gak usah nangis lagi. Sini ikut sama aku dulu ya. Bahaya kalau kamu sendirian di sini malam-malam." Pak Bima menggandeng tangan kecil Arga, membawanya ke bawah jembatan tempat ia biasa bernaung. Meski jauh dari kata nyaman, tempat itu setidaknya kering dan cukup aman untuk beristirahat sementara. "Duduk sini dulu, Dek," ujarnya sambil menggelar beberapa lembar kardus di lantai beton. "Pakai jaket ini, biar gak tambah kedinginan." Arga memandang jaket lusuh yang disodorkan Pak Bima. "Tapi nanti Bapak kedinginan," katanya pelan. "Udah, gak apa-apa. Bapak udah biasa begini. Kamu yang penting jangan sampai sakit," balas Pak Bima sambil tersenyum. Arga akhirnya menerima jaket itu dan memakainya, meski tidak sepenuhnya menghangatkan. Setidaknya tubuh kecilnya tidak lagi terlalu menggigil. "Dari mana tadi kamu terakhir lihat mama sama papa?" tanya Pak Bima mencoba mencari tahu. "Di toko, aku lupa nama tokonya. Aku tadi main keluar sedikit. Terus pas balik, mereka udah nggak ada," jawab Arga sambil menunduk. Pak Bima mengangguk, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. "Besok pagi kita cari mereka ya. Tapi malam ini kamu istirahat dulu. Nggak usah khawatir. Pasti ada jalan." Arga menatap pria tua itu dengan mata penuh harap. "Bapak yakin kalau mereka nggak nemuin aku? Gimana? Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Orang tuamu pasti lagi cari kamu sekarang. Tugas kamu cuma tunggu mereka sambil jaga diri baik-baik," ujar Pak Bima tegas. Hujan terus mengguyur hingga larut malam. Perut Arga mulai berbunyi pelan, membuat bocah itu merasa malu. Pak Bima, yang duduk tak jauh darinya, hanya tersenyum tipis. "Lapar, ya?" tanya Pak Bima. Suaranya lembut. Arga mengangguk pelan, tak ingin terlihat merepotkan. "Sebentar ya, Bapak cari makanan dulu. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana," ujar Pak Bima sebelum bangkit. Tak jauh dari jembatan, ia menemukan warung kecil yang masih buka. Dengan uang recehan yang ia kumpulkan dari hasil mengamen siang tadi, ia membeli sebungkus nasi bungkus dan sebotol air mineral. "Nih, makan dulu. Jangan pikirin Bapak. Yang penting kamu kenyang," katanya sambil menyodorkan nasi itu kepada Arga. "Tapi, Bapak udah makan belum?" tanya Arga polos. Pak Bima hanya tertawa kecil. "Udah kok, kamu makan aja. Anak kecil nggak boleh kelaparan, nanti sakit." Meski ragu,
Arga mulai makan perlahan. Namun, di tengah-tengah makan, ia menyodorkan setengah porsinya kepada Pak Bima. "Bapak makan juga ya. Kalau Bapak sakit, siapa yang jagain aku?" katanya dengan wajah serius. Pak Bima tertegun sejenak. Hatinya tersentuh oleh kebaikan bocah itu. Akhirnya, ia menerima makanan itu dan makan bersama Arga. Malam semakin larut dan Arga mulai mengantuk. Pak Bima mengatur kardus-kardus di sekelilingnya agar bocah itu bisa tidur lebih nyaman. "Tidur aja, Nak. Bapak jagain kamu," ujarnya sambil menyelimutkan jaket ke tubuh Arga. "Bapak baik banget. Aku pengen punya papa kayak Bapak," ucap Arga pelan sebelum matanya terpejam. Pak Bima terdiam. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hatinya. Ia mengingat masa-masa ketika ia masih memiliki keluarga, anak-anak yang ia tinggalkan karena keadaan memaksanya. Malam itu, Pak Bima tidak tidur. Ia duduk berjaga, memastikan Arga tetap hangat dan aman. Ia menatap langit gelap di atas mereka, berbisik lirih, "Ya Tuhan, kalau memang masih ada belas kasih-Mu untuk orang seperti aku, tolong lindungi anak ini. Jangan biarkan dia menderita seperti aku." Menjelang pagi, hujan mulai reda. Langit kelabu perlahan berganti terang. Pak Bima membangunkan Arga dengan lembut. "Dek, bangun. Kita harus cari keluargamu," katanya. Arga menggosok matanya sambil tersenyum kecil. "Bapak nggak ninggalin aku kan?" "Mana mungkin. Selama Bapak masih bisa jalan, Bapak nggak akan ninggalin kamu," jawab Pak Bima sambil menepuk bahu bocah itu. Dengan semangat baru, mereka melangkah keluar dari bawah jembatan, menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Hujan yang semalam mengguyur kota kini berganti menjadi udara lembab pagi hari. Matahari mulai menembus awan-awan kelabu, memantulkan sinar ke jalanan basah yang memancarkan bau khas hujan. Pak Bima dan Arga berjalan perlahan di trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima yang baru membuka lapak mereka. Meski lelah, ada semangat baru yang terpancar dari langkah mereka. "Dek, sebelum kita lanjut cari orang tuamu, kita mampir dulu ke tempat teman-teman Bapak. Kamu pasti lapar lagi kan?" tanya Pak Bima sambil menepuk kepala Arga. Arga hanya mengangguk kecil. Ia merasa tenang bersama Pak Bima, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa rindu yang besar pada orang tuanya. Mereka akhirnya tiba di sebuah gang sempit di balik deretan gedung tua. Di sana, beberapa tunawisma sedang berkumpul, berbagi cerita sambil menikmati sisa makanan dari restoran yang sudah tak layak jual. Pak Bima menyapa mereka dengan hangat. "Pagi, semuanya. Ini ada tamu kecil yang butuh bantuan kita," ujarnya sambil menarik Arga mendekat. Seorang wanita tua bernama Burini, yang dikenal sebagai ibu di komunitas itu, menatap Arga dengan lembut. "Siapa ini, Bim?" "Anak siapa?" "Namanya Arga. Dia tersesat dari orang tuanya semalam. Aku temuin dia di jalan waktu hujan deras," jawab Pak Bima sambil menghela napas. "Dia butuh bantuan kita buat ketemu keluarganya lagi." Burini mengangguk. Ia mengambil roti yang baru saja didapatkan dari salah satu dermawan pagi itu dan menyodorkannya kepada Arga. "Ini, Nak, makan dulu biar nggak lapar. Kamu pasti capek ya." "Terima kasih, Bu," ucap Arga sopan sambil menerima roti itu. Kasihan banget anak sekecil ini sendirian. Orang tuanya pasti lagi cari-cari, gumam seorang pria lain di kelompok itu. Pak Bima duduk di sebelah Arga, mengawasi bocah itu dengan perhatian. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi melihat senyuman kecil di wajah Arga setelah menerima roti, ia merasa sedikit lega. Setelah makan, Pak Bima mulai berdiskusi dengan teman-temannya tentang cara membantu Arga. "Kita harus cari informasi. Ada yang tahu tempat mana yang sering jadi titik kumpul kalau ada anak hilang?" tanya Pak Bima. "Biasanya sih orang langsung ke kantor polisi, atau mereka nyari ke mall tempat anaknya hilang. Coba kamu bawa anak ini ke sana. Siapa tahu orang tuanya lagi nyari di situ," jawab seorang pria yang dikenal dengan panggilan Pak Ujang. Pak Bima mengangguk. "Iya, itu rencana kita. Tapi buat sampai ke sana, butuh ongkos. Kalau jalan kaki, bakal terlalu lama dan capek." Burini memandang mereka dengan penuh perhatian. "Nih, aku ada sedikit uang dari hasil ngumpulin botol kemarin. Dipakai aja buat ongkos," katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang lusuh. "Rin, nggak usah. Udah, terima aja. Anak ini butuh bantuan lebih dari kita. Anggap aja ini sedekah," potong Burini tegas. Pak Bima akhirnya menerima uang itu dengan berat hati. "Terima kasih, Rin.
Kamu memang selalu baik. Setelah pamit, Pak Bima dan Arga melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menaiki angkot menuju mal besar di pusat kota, tempat Arga terakhir kali melihat orang tuanya. Namun, saat tiba di sana, usaha mereka belum membuahkan hasil. Pak Bima bertanya kepada petugas keamanan mal, menunjukkan ciri-ciri orang tua Arga sesuai dengan penjelasan bocah itu. Namun, tidak ada petunjuk yang jelas. Mungkin mereka sudah pergi ke kantor polisi, kata petugas itu. Pak Bima mengangguk. Meskipun merasa sedikit putus asa, ia menatap Arga yang mulai terlihat lelah. Kita istirahat sebentar ya. Nanti kita ke kantor polisi. Arga hanya mengangguk pelan. Meski kecewa, ia tahu Pak Bima sudah berusaha sekuat tenaga. Sore harinya, saat mereka berjalan menuju halte bus, sebuah insiden terjadi. 3 orang pria bertubuh besar mendekati mereka di tengah jalan sempit yang sepi. Dari cara mereka berjalan dan pandangan mereka yang tajam, jelas sekali mereka bukan orang baik-baik. Pak Tua, lagi jalan-jalan sama anak siapa nih? Tanya salah satu pria dengan nada mengejek. Pak Bima segera menarik Arga ke belakang tubuhnya, melindungi bocah itu. Maaf mas, kami nggak ganggu siapa-siapa. Cuma lagi lewat aja. Lewat aja? Jangan-jangan ini anak hasil nyulik ya? Buat dijual? Tanya pria lainnya sambil tertawa kasar. Arga memegang erat tangan Pak Bima. Wajahnya pucat karena ketakutan. Jangan asal nuduh. Dia anak hilang. Saya cuma mau bantu dia ketemu keluarganya, jawab Pak Bima dengan suara tenang tapi tegas. Namun, para pria itu tidak peduli. Mereka mulai mendekat dengan sikap mengancam. Kalau benar anak hilang, berarti keluarganya orang kaya dong. Bisa kita manfaatin. Pak Bima segera meraih potongan kayu kecil yang ia temukan di jalan. Jangan macam-macam. Kalau kalian mau ribut, saya nggak takut, ucapnya sambil mengacungkan kayu itu. Melihat keberanian Pak Bima, salah satu dari mereka maju, mencoba merebut Arga. Namun, Pak Bima melawan dengan sekuat tenaga. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, ia tetap berusaha melindungi Arga. Lari! Gak, cari orang buat minta bantuan, teriak Pak Bima sambil menahan salah satu pria itu. Arga ragu, tapi melihat situasi semakin berbahaya. Ia akhirnya berlari ke arah jalan utama sambil berteriak meminta pertolongan. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan mendengar teriakan itu dan segera datang bersama beberapa orang lain. Melihat keadaan berbalik, para pria itu akhirnya kabur sebelum mereka ditangkap. Setelah situasi tenang, Pak Bima duduk bersandar di tembok. Napasnya terengah-engah. Arga berlari menghampirinya dengan air mata di wajahnya. Bapak nggak apa-apa? Tanyanya cemas. Pak Bima tersenyum lemah sambil mengusap kepala Arga. Nggak apa-apa nak, yang penting kamu aman. Petugas keamanan yang datang tadi menawarkan untuk membantu mereka. Pak, kalau kalian mau, saya bisa antar ke kantor polisi terdekat. Di sana lebih aman. Pak Bima mengangguk, merasa itu pilihan terbaik. Malam itu, mereka akhirnya tiba di kantor polisi. Arga segera dibawa ke ruang tunggu khusus. Sementara Pak Bima menjelaskan semua yang terjadi kepada petugas. Pak Bima hanya berharap kali ini usaha mereka akan membuahkan hasil. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ia menyadari satu hal. Rasa tanggung jawab yang ia rasakan terhadap Arga telah memberinya tujuan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Lampu neon putih di langit-langit kantor polisi berpendar terang, memberikan kesan dingin pada ruangan itu. Suasana kantor cukup tenang malam itu. Hanya terdengar suara touch keyboard yang ditekan seorang petugas dan desah napas kelelahan dari Pak Bima yang duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Arga berada di dekatnya. Terlihat lebih ceria meski tubuh kecilnya masih tampak lelah. Ia sudah beberapa kali memutar gelas plastik berisi teh manis yang diberikan petugas, tetapi tidak banyak diminum. Pak, Bapak sudah capek ya? Tanya Arga pelan, memandang wajah Pak Bima yang keriput dan pucat. Pak Bima tersenyum tipis. Capek sedikit nggak apa-apa dek, yang penting kamu selamat, jawabnya sambil menepuk kepala Arga dengan lembut. Petugas polisi yang duduk di meja seberang memandang mereka dengan perhatian. Seorang pria bertubuh besar, berbaju seragam rapi, mendekat sambil membawa buku catatan. Jadi, anak ini tersesat sejak kapan Pak? Tanyanya pada Pak Bima. Sejak 2 hari lalu. Saya temuin dia malam-malam di pinggir jalan waktu hujan deras, jawab Pak Bima, berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Polisi itu mengangguk sambil menulis sesuatu. Syukurlah, Bapak langsung bawa dia ke sini.
Kami sudah menerima laporan anak hilang dari keluarga besar tadi malam. Kalau benar ini Arga yang mereka cari, sebentar lagi keluarganya akan datang. Arga mendengar percakapan itu dan langsung berseru. Benar, Pak. Aku Arga. Papa sama Mama lagi nyari aku. Betul, Dek. Mereka udah lapor ke sini. Kamu tunggu sebentar ya. Jawab polisi itu sambil tersenyum ramah. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kantor polisi. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas rapi melangkah keluar dengan wajah panik. Di belakangnya, seorang wanita dengan gaun mahal menyusul, menggenggam tas kecil di tangannya. Mereka masuk tergesa-gesa ke dalam kantor polisi. Tatapan mereka langsung mencari-cari sesuatu. Papa, Mama, seru Arga dengan wajah berseri-seri. Ia langsung berlari ke arah mereka. Wanita itu, yang ternyata adalah ibunya, menangis terisak sambil memeluk Arga erat-erat. Arga, syukurlah kamu selamat. Mama udah takut banget kehilangan kamu. Sang ayah, meski terlihat lebih tenang, tetap memeluk putranya dengan penuh kasih sayang. Kamu gak apa-apa, Nak? Ada yang nyakitin kamu? Tanyanya sambil memeriksa tubuh Arga. Enggak, Pak. Aku baik-baik aja. Jawab Arga sambil tersenyum kecil. Bapak ini yang nolongin aku. Tambahnya sambil menunjuk Pak Bima yang masih duduk di sudut ruangan. Pria itu menoleh ke arah Pak Bima, lalu menghampirinya dengan langkah ragu. Jadi, Bapak yang menemukan anak saya? Tanyanya dengan nada datar. Iya, Pak. Saya temuin dia di jalan 2 hari lalu. Saya cuma ngelakuin apa yang bisa saya lakuin. Jawab Pak Bima sopan. Sang ibu menyusul, menatap Pak Bima dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Terima kasih, Pak. Siapa tadi? Nama saya Bima. Terima kasih, Pak Bima. Kalau bukan karena Anda, mungkin kami nggak akan ketemu Arga lagi. Ujarnya singkat. Namun, nada ucapan itu terdengar lebih formal daripada tulus. Keduanya tampak terburu-buru, seolah ingin segera membawa Arga pergi tanpa banyak bicara lagi. Pak Bima hanya tersenyum kecil. Ia tidak berharap banyak dari keluarga kaya itu. Yang penting, anak yang ia lindungi selama 2 hari terakhir kini kembali ke pelukan orang tuanya. Saat keluarga itu hendak meninggalkan kantor polisi, Arga menoleh ke belakang. Bapak, aku nggak bakal lupa sama Bapak. Ya, katanya, sambil melambaikan tangan. Pak Bima hanya mengangguk, menahan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Beberapa menit setelah keluarga itu pergi, petugas polisi menghampiri Pak Bima. Bapak nggak minta apa mereka? Kan Bapak udah bantuin banyak. Tanya polisi itu dengan nada ingin tahu. Pak Bima menggeleng pelan. Saya nggak butuh apa-apa, Pak. Yang penting anak itu selamat. Petugas itu terdiam, lalu mengangguk. Bapak memang orang baik. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Anda. Pak Bima hanya tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. Kalau nggak ada lagi yang perlu saya bantu, saya pamit, Pak. Terima kasih sudah mau dengerin cerita saya. Pak Bima, tunggu sebentar. Petugas itu masuk ke ruangan lain dan kembali dengan membawa beberapa lembar uang. Ini buat ongkos Bapak pulang. Anggap aja dari kami. Pak Bima awalnya ragu, tapi akhirnya menerima uang itu. Terima kasih banyak, Pak. Malam itu, Pak Bima kembali ke tempat tinggalnya di Gang Kumuh. Teman-temannya menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Gimana, Bim? Anaknya udah balik ke keluarganya? Tanya Bu Rini. Udah, Rin. Mereka akhirnya ketemu. Jawab Pak Bima sambil tersenyum. Tuh anak kaya kan? Keluarganya kasih apa ke kamu? Tanya Pak Ujang. Penasaran? Nggak kasih apa-apa. Jawab Pak Bima santai. Tapi aku juga nggak berharap apa-apa. Yang penting, anak itu sekarang aman. Bu Rini menghela napas. Kamu memang terlalu baik, Bim. Kalau aku jadi kamu, pasti aku tuntut balas jasa. Pak Bima tertawa kecil. Nggak semua orang harus begitu, Rin. Kadang, kebaikan cukup jadi kebaikan aja, tanpa minta imbalan. Malam itu, meski tubuhnya terasa lelah, hati Pak Bima terasa lebih ringan. Ia memandangi langit gelap yang dihiasi bintang-bintang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Semoga Arga tumbuh jadi anak yang baik, yang tahu apa arti kebaikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Bima bertanya-tanya, apakah suatu saat nanti, anak kecil itu akan mengingat dirinya, atau kehidupan yang telah ia jalani selama 2 hari terakhir. Pagi itu, gang kecil di balik deretan gedung tua kembali dipenuhi suara kehidupan yang khas. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki.
para ibu mengais sisa makanan di pasar, dan para pria sibuk mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Pak Bima duduk di pojok gang, memandang sekeliling dengan tatapan kosong, sementara tangannya sibuk memperbaiki sandal jepitnya yang mulai rusak. Seminggu telah berlalu sejak ia mengantarkan Arga kembali ke keluarganya. Kehidupannya kembali seperti biasa, bergelut dengan debu jalanan dan suara bising kota yang tidak pernah berhenti. Bu Rini menghampiri sambil membawa sekantung kecil roti basi dari salah satu kios di pasar. "Nih Bim, buat sarapan," katanya sambil menyodorkan kantung itu. Pak Bima tersenyum kecil. "Makasih Rin, kamu selalu baik." "Ah, nggak usah formal begitu. Gimana? Ada kabar dari anak itu?" tanya Bu Rini sambil duduk di sebelahnya. Pak Bima menggeleng pelan. "Nggak ada Rin, dan aku juga nggak berharap apa-apa. Yang penting dia selamat. Kadang aku nggak ngerti sama kamu Bim. Udah susah begini, tapi masih aja nggak mau minta apa-apa dari mereka," ujar Bu Rini dengan nada heran. Pak Bima hanya tertawa kecil. "Rin, kalau aku hidup cuma buat ngarep balasan dari orang lain, aku nggak akan pernah bahagia. Kebaikan itu cukup dirasa, nggak perlu dihitung." Hari itu, Pak Bima menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menyusuri jalan-jalan kota, membawa karung besar di punggungnya untuk mengumpulkan barang bekas. Panas matahari terasa membakar kulitnya, tapi ia sudah terbiasa. Saat ia melewati sebuah restoran mewah, aroma makanan menguar keluar, menusuk hidungnya. Ia berhenti sejenak, memandang pengunjung restoran yang menikmati hidangan mereka dengan penuh kenikmatan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya bisa duduk di tempat seperti itu, memesan makanan tanpa harus memikirkan harga. Namun, bayangan itu segera ia singkirkan. Pak Bima tahu, itu bukan dunianya. Sore harinya, Pak Bima kembali ke tempat pengepul barang bekas di sudut kota. Ia menyerahkan hasil jerih payahnya hari itu, beberapa botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang sudah lusuh. 1.500 Bim, kata penjaga tempat itu sambil menyodorkan uang receh. Pak Bima hanya mengangguk. Uang itu cukup untuk membeli sebungkus nasi bungkus sederhana yang akan ia nikmati malam ini. Saat berjalan pulang, ia melewati sebuah taman kecil yang penuh dengan anak-anak bermain. Ia terhenti sejenak ketika melihat seorang bocah laki-laki dengan rambut ikal berlari-lari sambil tertawa. Bocah itu mengingatkannya pada Arga. Apa kabarnya anak itu sekarang? Pikirnya. Pak Bima melanjutkan langkahnya dengan hati yang tiba-tiba terasa kosong. Di sisi lain kota, kehidupan Arga berjalan sangat berbeda. Di rumah besar berlantai 3 milik keluarganya, Arga tengah menikmati makan malam bersama kedua orang tuanya. Meja makan dipenuhi hidangan lezat, sup krim jagung, ayam panggang, salad segar, dan berbagai makanan penutup yang menggiurkan. "Jadi, Arga, kamu masih ingat kejadian waktu itu?" tanya sang ayah sambil menyeruput supnya. Arga mengangguk. "Iya, Pak. Aku gak akan lupa sama bapak yang nolongin aku. Namanya Pak Bima." Ibunya memotong pembicaraan dengan nada ringan. "Kita sudah bilang terima kasih ke dia kan? Itu sudah cukup. Tapi, Ma, Pak Bima itu baik banget. Dia nolongin aku waktu aku gak punya siapa-siapa. Kita gak bisa ngasih dia sesuatu?" tanya Arga dengan mata berbinar-binar. "Arga, kamu masih kecil, jadi gak ngerti. Kita sudah berbuat cukup. Lagi pula, orang seperti dia mungkin gak butuh bantuan lebih. Kalau kita terlalu melibatkan diri, bisa merepotkan," jawab ibunya dengan nada datar. Arga terdiam. Meski ia masih kecil, ia tahu ucapan ibunya tidak sepenuhnya benar. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seolah ia merasa berutang besar pada Pak Bima. Sementara itu, di Gang Komu, malam mulai menyelimuti kota. Pak Bima duduk di bawah lampu jalan yang redup, membuka bungkus nasinya. Ia memakan nasi dan tempe gorengnya perlahan, menikmati setiap suapan, meski rasanya sangat sederhana. Bu Rini menghampiri lagi, kali ini membawa secangkir kopi panas. "Nih, buat nambah tenaga." "Makasih Rin, kamu selalu perhatian," ujar Pak Bima sambil menerima kopi itu dengan senyum tulus. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati suasana malam yang dingin. "Bim, kamu gak pernah kepikiran buat ninggalin tempat ini? Cari hidup yang lebih baik?" tanya Bu Rini tiba-tiba. Pak Bima menghela napas panjang. "Kadang kepikiran Rin, tapi aku udah terlalu lama di sini. Rasanya aneh kalau harus mulai lagi dari nol di tempat baru. Tapi gak selamanya kamu bisa begini Bim.
Badan kamu makin lemah. Kalau terus-terusan begini, entah gimana nanti, ujar Bu Rini dengan nada cemas. Pak Bima hanya tersenyum kecil. Aku tahu, Rin. Tapi selama aku masih bisa kerja, aku gak akan menyerah. Hidup itu gak harus sempurna. Yang penting kita jalani dengan ikhlas. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Pak Bima berjalan tanpa banyak perubahan. Ia tetap mengais rezeki dari sampah, bertahan hidup dengan seadanya. Namun, setiap malam, saat ia memandang langit gelap di atasnya, ia selalu mendoakan Arga. Semoga kamu tumbuh jadi anak yang baik, nak, bisiknya lirih. Di sisi lain kota, Arga mulai sibuk dengan sekolah dan aktivitas lainnya. Meski kehidupannya penuh kenyamanan, ia tidak pernah melupakan sosok Pak Bima. Setiap kali ia melihat orang yang hidup di jalanan, ia selalu teringat pada pria tua itu dan janji yang ia buat dalam hatinya. Aku gak akan lupa sama Bapak. Suatu hari nanti, aku akan balas kebaikanmu. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar Arga, menerangi meja kerjanya yang penuh dengan buku dan laptop. Di meja itu, sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran nama Arga tergeletak di sudut. Tampak usang namun penuh kenangan. Arga, kini pria dewasa berusia 23 tahun, sedang bersiap memulai hari dengan mengenakan kemeja biru muda. Namun, langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada kotak kayu itu. Dengan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul, ia duduk dan membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan berbagai benda yang mengingatkannya pada masa kecil. Sebuah mobil mainan kecil, foto keluarga, dan buku catatan bersampul merah yang lusuh. Ia membuka buku itu perlahan, membaca halaman-halaman yang ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. Sebagian besar isinya adalah cerita sederhana tentang kesehariannya. Namun, satu halaman tertentu membuat Arga terdiam. Bapak baik hati yang nolong aku. Tanggal 2 Februari tahun 2008. Hari ini, aku ketemu Bapak yang tinggal di jalanan. Namanya Pak Bima. Dia nolong aku waktu aku takut dan kedinginan di pinggir jalan. Bapak itu bilang, aku harus kuat dan gak boleh menyerah. Aku janji suatu hari nanti, aku akan balas kebaikan Bapak. Arga memejamkan mata, kenangan lama perlahan terlintas di benaknya. Wajah Pak Bima yang ramah dan penuh kehangatan kembali terbayang. Ia masih ingat betapa takutnya ia waktu itu, tersesat di tengah kota besar, hingga seorang pria paruh baya datang menolongnya tanpa pamrih. Pak Bima, gumam Arga pelan. Ia menutup buku itu dan memandang keluar jendela. Di usia dewasa ini, hidup Arga begitu nyaman. Ia bekerja di perusahaan keluarganya sebagai manajer muda, tinggal di rumah besar yang penuh fasilitas mewah. Namun, membaca tulisan itu membuatnya merasa ada yang belum selesai dalam hidupnya. Saat sarapan bersama keluarganya di meja makan yang besar, Arga mencoba mengangkat topik tentang Pak Bima. Mama, Papa, kalian masih ingat Pak Bima? Orang yang nolongin aku waktu kecil? Tanya Arga sambil menyendok sup krim jagung ke dalam piringnya. Ibunya, yang sedang memotong roti, hanya melirik sekilas. Oh, pria tunawisma itu? Iya, Mama ingat. Memangnya kenapa? Aku lagi kepikiran aja. Aku baca lagi catatan lamaku. Waktu itu, aku janji bakal balas kebaikan dia, ujar Arga serius. Ayahnya mengangkat pandangan dari koran yang sedang ia baca. Arga, itu sudah lama sekali. Kamu masih kecil waktu itu. Lagi pula, kita kan sudah berterima kasih ke dia. Apalagi yang perlu dilakukan? Tapi aku merasa itu belum cukup, Pak. Kalau bukan karena dia, mungkin aku gak akan ketemu kalian lagi. Aku mau cari dia, Pak. Mau tahu kabarnya. Ibunya mendesah pelan. Arga, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Fokus saja pada masa depanmu. Orang seperti dia mungkin sudah tidak ada lagi di tempat itu. Arga menggeleng. Aku tetap mau coba, Ma. Aku gak akan tenang kalau gak tahu kabarnya. Siang itu, Arga mulai menelusuri jejak Pak Bima. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor polisi tempat ia pertama kali bertemu pria itu. Bangunan itu masih berdiri kokoh, meski beberapa bagiannya telah direnovasi. Permisi, Pak. Saya ingin menanyakan sesuatu, ujarnya kepada seorang petugas yang sedang duduk di depan komputer. Petugas itu memandangnya dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau cari seseorang. Namanya Pak Bima. Dulu pernah bawa saya ke sini waktu saya kecil. Sekitar 15 tahun lalu. Apa mungkin ada catatannya? Petugas itu terlihat berpikir sejenak. Kalau 15 tahun lalu, datanya mungkin sudah nggak ada, Mas. Tapi tunggu sebentar.
Saya coba cek di arsip lama. Setelah beberapa menit, petugas itu kembali dengan ekspresi menyesal. Maaf mas, kami nggak punya data detail tentang Pak Bima. Tapi kalau mas mau, coba cari di sekitar lokasi tempat dia dulu menemui Anda. Mungkin ada yang masih mengenalnya. Arga mengucapkan terima kasih dan keluar dari kantor polisi dengan sedikit rasa kecewa. Namun semangatnya tetap membara. Ia memutuskan untuk mengunjungi lokasi tempat Pak Bima dulu tinggal gang kecil di belakang gedung-gedung tua. Saat Arga tiba di gang itu, suasananya masih sama seperti dalam ingatannya sempit, kumuh, dan penuh dengan aktivitas para tunawisma. Ia melihat anak-anak bermain di tengah jalan berdebu, sementara para ibu sibuk mengobrol di bawah atap seng yang reot. Arga menghampiri seorang pria tua yang sedang duduk di atas tumpukan kardus. Permisi pak, saya sedang mencari seseorang, namanya Pak Bima. Dulu dia tinggal di sini. Pria itu mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Pak Bima ya? Oh, Bima yang dulu suka ngumpulin barang bekas. Udah lama banget ya nggak di sini nak. Terakhir aku dengar, dia pindah ke tempat lain. Tapi aku nggak tahu kemana. Keterangan itu tidak memberikan banyak petunjuk. Tetapi Arga tidak menyerah. Ia terus bertanya pada orang-orang di sekitar, berharap ada yang bisa memberikan informasi lebih jelas. Malam harinya, Arga kembali ke rumah dengan tubuh lelah, namun hati tetap teguh. Ia duduk di balkon kamarnya, memandangi kota yang dipenuhi lampu-lampu gemerlap. Di kepalanya, ia terus memutar ingatan tentang Pak Bima. Suara pria itu, nasihatnya, bahkan senyumnya saat Arga menangis ketakutan. Semuanya terasa begitu nyata. Arga mengambil teleponnya dan mulai mencari cara lain. Ia memutuskan untuk membuat pengumuman di media sosial, menggunakan pengaruh dan jaringan yang ia miliki. Dengan bantuan temannya yang bekerja di media, Arga berhasil menyebarkan cerita tentang pria yang pernah menolongnya. Beberapa hari kemudian, Arga menerima pesan dari seorang pria yang mengaku mengenal Pak Bima. Pesan itu berbunyi, Mas Arga, saya tahu siapa yang Anda cari. Pak Bima sekarang tinggal di daerah dekat pelabuhan. Kalau Anda mau, saya bisa bantu menunjukkan lokasinya. Arga membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar dekat dengan jejak Pak Bima. Ia langsung membalas pesan tersebut, menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu. Dalam hati, ia berdoa agar petunjuk ini benar adanya. Arga tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus menemukan pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Apapun yang terjadi, langit sore kota besar mulai berubah jingga, melukiskan panorama indah di tengah hiruk-pikuk aktivitas manusia. Jalan-jalan dipenuhi suara kendaraan yang tak pernah berhenti, sementara para pejalan kaki sibuk mengejar tujuan masing-masing. Di tengah keramaian itu, Arga berjalan perlahan dengan tatapan penuh tekad. Kota ini pernah menjadi tempat terburuk dalam hidupnya, tetapi juga tempat ia diselamatkan oleh seorang pria yang kini berusaha ia temukan kembali. Arga membawa catatan kecil di tangannya, berisi beberapa nama dan alamat yang ia kumpulkan dari hasil bertanya ke berbagai orang. Sebagian besar dari mereka tidak mengenal Pak Bima, sementara beberapa memberikan informasi yang belum tentu akurat. Namun, Arga tidak menyerah. Ia percaya, selama ia terus mencari, ia pasti akan menemukan Pak Bima. Langkah pertama Arga adalah kembali ke lokasi tempat ia pernah ditemukan oleh Pak Bima bertahun-tahun lalu. Area itu masih sama kumuhnya seperti dalam ingatannya. Jalan sempit dengan deretan ruko tua yang hampir rubuh dan bau menyengat dari tumpukan sampah di pinggir jalan. Arga menghampiri seorang pria tua yang sedang duduk di depan ruko dengan rokok menyala di tangannya. Permisi, Pak, saya sedang mencari seseorang. Namanya Pak Bima. Dulu tinggal di sekitar sini. Pria itu mengerutkan kening, lalu menggeleng. Bima. Nama itu kayaknya pernah dengar, tapi udah lama banget. Orang-orang di sini datang dan pergi, nak. Susah ngikutin jejaknya. Meski tidak mendapat jawaban yang memuaskan, Arga tetap mengucapkan terima kasih. Ia melanjutkan pencariannya, bertanya kepada siapa saja yang ia temui di sepanjang jalan. Sebagian besar memberikan jawaban serupa nama itu terdengar familiar. Tetapi mereka tidak tahu di mana Pak Bima sekarang. Wanita itu tersenyum samar. Bima, oh iya, saya kenal dia. Orangnya baik. Selalu bantu teman di sini, tapi dia udah lama nggak kelihatan. Terakhir saya dengar, dia pindah ke dekat pelabuhan. Mata Arga berbinar. Ini adalah petunjuk pertama yang terasa cukup jelas. Dekat pelabuhan. Ya Bu, apa Ibu tahu lebih tepatnya di mana?
Wanita itu menggeleng. Nggak pasti, Nah. Tapi coba tanya di sana. Banyak orang tinggal di sekitar gudang tua. Arga mengucapkan terima kasih sebelum bergegas menuju pelabuhan. Dalam hati, ia merasa semakin dekat dengan tujuannya. Perjalanan menuju pelabuhan bukanlah hal yang mudah. Daerah itu penuh dengan gang sempit dan jalanan berliku. Arga harus berhenti beberapa kali untuk bertanya arah kepada penduduk setempat. Saat tiba di pelabuhan, suasananya terasa jauh berbeda dari area kota yang sibuk. Tempat ini dipenuhi gudang-gudang tua dengan dinding kusam dan suasananya lebih sunyi. Meski sesekali terdengar suara kapal dan mesin berat, Arga mulai mencari di sekitar gudang-gudang tua, bertanya kepada beberapa orang yang tampaknya tinggal di sana. Namun, sebagian besar dari mereka hanya menggeleng saat mendengar nama Pak Bima. "Mungkin dia udah pindah lagi, Mas," kata seorang pria muda yang sedang memulung botol plastik. "Kemana pindahnya?" tanya Arga penuh harap. Pria itu mengangkat bahu. "Nggak tahu, Mas. Orang-orang di sini jarang menetap lama." Jawaban itu membuat semangat Arga sedikit goyah, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia terus berkeliling pelabuhan hingga malam semakin larut. Saat Arga hampir menyerah, ia melihat seorang pria tua yang sedang duduk di pinggir dermaga, memandang laut dengan tatapan kosong. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, Pak," sapa Arga dengan sopan. Pria itu menoleh perlahan, menatap Arga dengan mata yang tampak lelah namun tajam. "Ada apa, Nak?" "Saya sedang mencari seseorang. Namanya Pak Bima. Dulu dia tinggal di sekitar kota ini." Pria itu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Bima? Ya, kalau nggak salah, dia pernah tinggal di sini beberapa tahun lalu. Orangnya bake, suka bantu orang, tapi dia udah nggak di sini lagi." Arga merasa kecewa, tetapi ia tetap berusaha mendengarkan dengan saksama. "Bapak tahu dia pindah kemana?" Pria itu mengangguk pelan. "Terakhir kali saya dengar, dia pindah ke daerah utara. Katanya ada komunitas baru di sana yang lebih nyaman buat tinggal." Arga mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Meski ini berarti perjalanan yang lebih jauh, ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan sosok yang dicarinya. Dalam perjalanan pulang, Arga merenungkan betapa sulitnya kehidupan orang-orang seperti Pak Bima. Berpindah-pindah tempat tanpa kepastian, hidup dalam ketidakstabilan yang terus-menerus. Ia merasa semakin kagum pada pria itu. Seseorang yang meski hidup dalam keterbatasan, tetap memiliki hati yang besar untuk menolong orang lain. Arga berhenti sejenak di sebuah kafe kecil untuk makan malam. Sambil menunggu pesanannya, ia membuka buku catatan merah yang selalu ia bawa. Di sana, ia membaca ulang janji yang ia buat bertahun-tahun lalu. "Pak Bima, saya akan menemukanmu, apapun yang terjadi," bisiknya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arga bersiap untuk melanjutkan pencariannya ke daerah utara. Ia tahu, perjalanan ini mungkin masih panjang dan penuh tantangan, tetapi ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan Pak Bima. Ketika ia menaiki kereta menuju tujuan berikutnya, Arga menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang perlahan berganti dengan hamparan hijau. Dalam hatinya, ia berdoa agar pencarian ini segera membuahkan hasil. Mentari sore menebarkan cahaya keemasan, menerangi jalanan kecil di pinggiran kota. Setelah berhari-hari menelusuri jalan dan gang yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya Arga tiba di sebuah area yang tampak lebih sepi dan sunyi. Rumah-rumah di sana bukanlah rumah yang sebenarnya, melainkan tumpukan kardus, terpal, dan seng yang disusun seadanya. Bau lembab bercampur sampah menyengat hidungnya. Namun Arga terus melangkah dengan harapan besar. Di antara deretan rumah kardus, seorang pria tua duduk bersandar pada tumpukan kain bekas. Tubuhnya kurus kering, dengan wajah yang dipenuhi kerutan dan mata yang tampak kosong, seolah telah kehilangan semangat hidup. Pria itu mengenakan jaket lusuh yang terlihat kebesaran, menutupi tubuh yang tampak rapuh. Arga menghentikan langkahnya. Ia mengamati pria itu dengan hati berdebar. Wajahnya, meski terlihat jauh lebih tua, memiliki kesan yang sama seperti yang ia ingat dari masa kecilnya. "Pak Bima," panggil Arga. Suaranya nyaris bergetar. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan, memandang Arga dengan mata yang tampak bingung. "Kamu siapa?" tanyanya. Suaranya lemah dan serak. Arga tersenyum, mencoba menahan emosinya. "Saya Arga, Pak. Anak kecil yang dulu pernah Bapak temukan di kota ini."
waktu saya tersesat. Pak Bima mengerutkan kening, mencoba mengingat. Arga, gumamnya. Pelan, ia menatap Arga lebih lama, tapi tatapannya tetap penuh keraguan. Maaf nak, mungkin Bapak sudah lupa. Banyak waktu telah berlalu, dan ingatan Bapak tidak sebaik dulu. Arga merasakan gelombang emosi membanjiri dirinya. Ia berlutut di depan Pak Bima, menatap langsung ke wajahnya. Pak Bima, saya tidak akan pernah lupa dengan apa yang Bapak lakukan untuk saya. Saat itu saya kecil, tersesat, takut, dan kedinginan. Bapak memberikan semua yang Bapak miliki untuk menyelamatkan saya. Saya di sini karena ingin membalas semua kebaikan Bapak. Pak Bima tampak ragu sejenak, tetapi perlahan, sesuatu dalam dirinya berubah. Wajahnya yang tadi penuh kebingungan mulai menunjukkan secercah ingatan. Arga, yang kecil, anak yang menangis di tengah jalan malam itu. Arga mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Pak, itu saya. Pak Bima memandang Arga lama, seolah sedang memutar kembali semua kenangan yang pernah ia kubur dalam-dalam. Ya Allah, kamu sudah besar, katanya pelan. Suaranya bergetar. Arga tersenyum lebar. Air mata tak bisa lagi ia tahan. Dan semua ini berkat Bapak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya tidak akan pernah kembali ke keluarga saya. Saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk hidup seperti sekarang. Pak Bima tertawa kecil. Meski suaranya terdengar lemah, Bapak cuma melakukan apa yang bisa Bapak lakukan, nak. Gak ada yang istimewa. Tapi itu sangat istimewa buat saya, Pak, jawab Arga tegas. Bapak menyelamatkan saya, dan sekarang giliran saya untuk menyelamatkan Bapak. Arga mengamati keadaan sekitar. Rumah Pak Bima hanyalah sebuah gubuk kecil dari kardus dan kain, tanpa jendela atau pintu yang layak. Di dalamnya hanya ada beberapa barang, termasuk selimut lusuh dan wadah plastik yang tampak berisi sisa makanan. Pak, Bapak tinggal di sini sendirian? Tanya Arga, suaranya penuh keprihatinan. Pak Bima mengangguk. Iya nak, teman-teman yang dulu sudah banyak pindah atau meninggal. Sekarang cuma Bapak sendiri di sini. Bapak makan apa setiap hari? Pak Bima tersenyum samar. Kadang ada yang ngasih, kadang Bapak cari sendiri di tempat sampah. Tapi akhir-akhir ini Bapak sering sakit, jadi nggak bisa banyak bergerak. Jawaban itu membuat hati Arga terasa seperti diremas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana pria yang dulu dengan berani melindungi dan membantunya kini hidup dalam kondisi seperti ini. Pak Bima, kata Arga sambil menggenggam tangan pria tua itu dengan erat. Mulai hari ini, Bapak tidak akan sendirian lagi. Saya akan membawa Bapak keluar dari tempat ini. Bapak akan hidup lebih baik, seperti yang seharusnya. Pak Bima tertawa kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Nak, hidup Bapak sudah seperti ini sejak lama. Bapak sudah terbiasa. Kamu nggak perlu repot-repot. Tapi saya tidak akan bisa hidup tenang kalau meninggalkan Bapak di sini, jawab Arga dengan penuh ketegasan. Bapak adalah bagian dari hidup saya, dan saya ingin memastikan Bapak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pak Bima menatap Arga dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Kalau itu memang niatmu, Bapak nggak akan menolak. Tapi janji sama Bapak, jangan sampai kamu kesusahan karena ini. Saya janji, Pak, kata Arga dengan penuh keyakinan. Malam itu, Arga duduk bersama Pak Bima di dalam gubuk kecilnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan Pak Bima selama belasan tahun terakhir, tentang perjuangan Arga hingga menjadi pria dewasa yang sukses, dan tentang kenangan mereka dari masa lalu. Pak Bima mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Arga menceritakan bagaimana ia selalu menyimpan rasa terima kasih untuk pria yang telah menyelamatkannya. Setiap kali saya merasa menyerah, saya selalu mengingat Bapak. Kalau Bapak saja bisa tetap baik hati di tengah kesulitan, kenapa saya tidak? Pak Bima tersenyum lemah. Kamu anak yang luar biasa, Arga. Bapak bangga padamu. Keesokan harinya, Arga membawa Pak Bima ke rumah sakit kecil di dekat kota. Ia ingin memastikan kesehatan pria tua itu sebelum membawanya ke tempat tinggal yang lebih layak. Dokter memeriksa Pak Bima dengan cermat, dan hasilnya cukup membuat Arga khawatir. Pak Bima mengalami kekurangan gizi parah dan infeksi paru-paru, kata dokter. Kondisinya perlu perawatan intensif. Arga mengangguk. Lakukan apapun yang perlu, Dok. Saya akan menanggung semua biayanya. Pak Bima mencoba protes, tetapi Arga dengan lembut menenangkannya. Pak, ini bukan beban. Ini adalah kehormatan buat saya. Setelah beberapa minggu perawatan,
Kondisi Pak Bima mulai membaik. Tubuhnya yang dulu sangat kurus, kini tampak sedikit lebih berisi. Dan wajahnya kembali berseri. Arga membawanya ke sebuah apartemen kecil yang telah ia sewa khusus untuk Pak Bima. "Ini untuk Bapak," kata Arga sambil menunjukkan ruangan sederhana tapi nyaman. "Mulai sekarang, Bapak tinggal di sini. Nggak ada lagi rumah kardus atau makan dari tempat sampah." Pak Bima tertegun. Matanya mulai berkaca-kaca. "Arga, ini terlalu banyak. Bapak nggak pernah minta semua ini." "Bapak mungkin nggak pernah minta. Tapi saya selalu merasa ini adalah tanggung jawab saya," jawab Arga dengan tulus. "Bapak adalah pahlawan dalam hidup saya. Dan ini adalah cara saya untuk mengucapkan terima kasih." Pak Bima duduk di kursi kecil di ruang tamu apartemen, menatap keluar jendela ke arah jalanan yang ramai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki harapan. "Terima kasih, Arga," katanya pelan. "Kamu telah mengubah hidup Bapak." "Bapak juga sudah mengubah hidup saya, Pak," jawab Arga dengan senyum hangat. Di saat itulah, Arga menyadari bahwa ia tidak hanya menyelamatkan Pak Bima, tetapi juga menemukan makna hidup yang sesungguhnya, bahwa kebahagiaan sejati berasal dari memberi kepada orang lain. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui tirai tipis di apartemen kecil Pak Bima. Udara dingin yang biasa ia rasakan di rumah. Kardusnya kini tergantikan oleh kehangatan ruangan yang sederhana namun nyaman. Di atas meja kecil terdapat secangkir teh hangat dan sepiring roti. Sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan menjadi bagian dari kesehariannya. Pak Bima duduk di kursi dengan mata menerawang keluar jendela. Sesekali, ia masih merasa bingung dengan semua yang terjadi. Bagaimana seorang pria muda seperti Arga, anak kecil yang dulu ia bantu, belasan tahun lalu bisa mengubah hidupnya sedemikian rupa. Arga mengetuk pintu apartemen dengan membawa kantong belanjaan. Pak Bima menyambutnya dengan senyum hangat. Meskipun wajah tuanya masih tampak malu-malu setiap kali melihat Arga berbuat begitu banyak untuknya. "Pagi, Pak. Saya bawa makanan dan beberapa keperluan Bapak," sapa Arga sambil masuk. "Arga, kamu nggak perlu repot-repot, Nak. Bapak masih bisa hidup seadanya," kata Pak Bima sambil tertawa kecil. Arga meletakkan barang-barang di dapur. "Bapak nggak usah ngomong begitu lagi ya. Mulai sekarang, Bapak nggak usah mikirin apa-apa. Fokus saja untuk sembuh dan menikmati hidup." Pak Bima hanya mengangguk. Meski dalam hatinya masih ada rasa tidak enak. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kesederhanaan dan merasa tidak layak menerima semua ini. Hari-hari berlalu dan Pak Bima mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Ia menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, seperti yang diatur Arga, dan pelan-pelan kondisi tubuhnya membaik. Arga memastikan agar Pak Bima tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga dukungan emosional. "Pak, saya ada rencana sedikit," kata Arga suatu siang saat mereka makan bersama di apartemen. "Rencana apa lagi, Nak?" tanya Pak Bima sambil tersenyum kecil. "Saya mau Bapak mulai punya aktivitas. Sesuatu yang Bapak suka. Mungkin berkebun kecil di balkon, atau menulis cerita-cerita Bapak selama ini." Pak Bima tertawa kecil. "Bapak menulis, Nak? Tangan Bapak sudah kaku begini. Mana bisa nulis lagi?" "Siapa bilang nggak bisa? Kalau Bapak mau, saya belikan buku catatan dan pena. Atau kalau susah, kita bisa rekam suaranya. Nanti saya bantu tulis." Pak Bima termenung. Dalam hati, ia tergerak. Selama ini, ia hanya merasa hidupnya kosong, seperti tidak ada tujuan. Tawaran Arga memberi harapan kecil bahwa ia bisa kembali merasa berguna. Arga menyadari bahwa membantu Pak Bima tidak hanya tentang memberikan kebutuhan dasar, tetapi juga membangun koneksi. Ia ingin Pak Bima merasa memiliki keluarga, meskipun bukan hubungan darah. Suatu hari, Arga membawa ibunya, Bu Lestari, untuk bertemu dengan Pak Bima di apartemen. Bu Lestari awalnya ragu, tetapi setelah Arga menjelaskan siapa Pak Bima dan apa yang telah ia lakukan untuk Arga, hati perempuan itu tergerak. "Pak Bima," kata Bu Lestari dengan senyum ramah, "saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bapak telah menyelamatkan anak saya, dan saya sangat berterima kasih." Pak Bima tampak terkejut. "Bu, Bapak cuma kebetulan ada di sana. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi tidak semua orang punya hati seperti Bapak," kata Bu Lestari.
Ia menggenggam tangan Pak Bima dengan erat. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk Bapak, tolong beritahu. Pak Bima tersenyum kecil. Kehangatan keluarga Arga membuatnya merasa diterima. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di malam yang tenang, Arga dan Pak Bima duduk bersama di ruang tamu. Mereka berbicara tentang kehidupan Pak Bima sebelum menjadi tunawisma. Pak, boleh tahu nggak, kenapa Bapak bisa sampai hidup di jalanan dulu? Tanya Arga hati-hati. Pak Bima terdiam sejenak. Matanya menatap jauh ke depan. Nak, hidup Bapak dulu nggak selalu begini. Bapak pernah punya keluarga, pekerjaan, bahkan rumah, tapi semuanya berubah saat Bapak kehilangan istri dan anak dalam kecelakaan. Setelah itu, Bapak nggak tahu harus bagaimana. Arga terkejut mendengar cerita itu. Kenapa Bapak nggak cari bantuan? Pak Bima menggeleng. Bapak terlalu malu, terlalu sedih. Akhirnya, Bapak menyerah dan membiarkan hidup membawa Bapak kemana saja. Arga merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. Ia tahu bahwa Pak Bima telah melalui banyak hal, dan ia semakin bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk pria itu. Arga mulai memperkenalkan kegiatan-kegiatan sederhana yang membuat hari-hari Pak Bima lebih berwarna. Ia membeli beberapa tanaman kecil untuk balkon apartemen, dan Pak Bima terlihat antusias merawatnya. Pak, lihat tuh, daunnya udah mulai tumbuh lagi, kata Arga suatu sore sambil menunjuk salah satu pot. Pak Bima tertawa kecil. Iya nak, rasanya senang lihat sesuatu tumbuh ya, seperti ada harapan. Selain berkebun, Pak Bima juga mulai menulis di buku catatan yang diberikan Arga. Ia menulis tentang kehidupannya di jalanan, tentang orang-orang yang pernah ia temui, dan tentang perasaan yang selama ini ia pendam. Arga sering membaca tulisan-tulisan itu dan merasa terinspirasi. Pak, cerita-cerita ini luar biasa. Suatu hari, saya ingin orang lain tahu tentang perjalanan hidup Bapak. Pak Bima hanya tersenyum. Kalau itu bisa bermanfaat, kenapa tidak? Pak Bima juga mulai menjalin hubungan dengan tetangga di apartemen itu. Banyak dari mereka adalah orang tua yang tinggal sendirian, sehingga Pak Bima merasa memiliki teman untuk berbagi cerita. Pak Bima itu orangnya baik sekali, kata salah satu tetangga kepada Arga suatu hari. Kami senang punya dia di sini. Arga tersenyum mendengar itu. Ia merasa bahwa kehadiran Pak Bima mulai memberikan dampak positif, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Pak Bima yang dulu merasa hidupnya tidak lagi memiliki tujuan, kini mulai percaya bahwa masih ada harapan. Ia mulai berbicara tentang mimpi-mimpinya yang lama ia kubur. Dulu, Bapak pernah bercita-cita punya toko kecil, kata Pak Bima suatu sore. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk bisa bertemu banyak orang dan berbagi cerita. Arga menangkap semangat itu. Kalau begitu, kita buat itu jadi kenyataan, Pak. Pak Bima tertawa. Nak, kamu ini selalu saja berlebihan. Tapi kan nggak ada salahnya bermimpi, Pak, kata Arga dengan senyum penuh semangat. Arga mulai memikirkan cara untuk membantu Pak Bima lebih mandiri. Ia berkonsultasi dengan beberapa kenalannya yang memiliki usaha kecil, berharap bisa membuka peluang bagi Pak Bima. Pak, saya lagi coba cari cara agar Bapak bisa punya aktivitas tetap, sesuatu yang bisa bikin Bapak merasa lebih produktif, kata Arga suatu hari. Pak Bima tersenyum kecil. Apapun itu nak, Bapak percaya sama kamu. Kepercayaan itu menjadi motivasi besar bagi Arga. Ia ingin memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya sementara, tetapi menjadi awal baru bagi Pak Bima untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Hari-hari terus berjalan, dan perlahan Pak Bima mulai merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia mulai berani bermimpi lagi. Terima kasih, Arga, kata Pak Bima suatu malam. Bapak nggak pernah membayangkan akan punya kesempatan seperti ini. Sama-sama, Pak, jawab Arga. Ini baru awal, masih banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Pak Bima tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya kembali memiliki arti. Langit pagi tampak cerah ketika Pak Bima berdiri di depan sebuah bangunan kecil dengan papan kayu sederhana bertuliskan Bengkel Bima. Ia masih merasa seolah bermimpi. Di usianya yang sudah lanjut, ia tidak pernah membayangkan bisa memulai kembali sesuatu yang dulu ia anggap mustahil. Arga berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Gimana, Pak? Sudah siap? Pak Bima mengangguk pelan, meski jantungnya berdebar. Siap atau enggak, Bapak harus jalanin. Terima kasih, nak.
Tanpa kamu, ini nggak akan mungkin. Arga menepuk bahunya. Kita kerjakan sama-sama, Pak. Sekarang waktunya Bapak tunjukin ke semua orang kalau mimpi itu bisa diwujudkan. Nggak peduli kapan, hari pertama bengkel dibuka, tidak ada pelanggan. Pak Bima dan Arga duduk di kursi kayu sambil menunggu. Beberapa kali motor lewat tanpa berhenti. Jangan patah semangat, Pak. Namanya usaha baru, pasti butuh waktu, kata Arga mencoba menyemangati. Pak Bima tersenyum kecil, meski hatinya sedikit khawatir. Bapak paham, Nak, tapi tetap saja rasanya deg-degan. Apa orang masih percaya sama mekanik tua seperti Bapak? Kemampuan gak lihat umur, Pak. Yang penting kita kasih yang terbaik. Keesokan harinya, seorang pemuda dengan motor tua berhenti di depan bengkel. Permisi, bisa benerin rantai motor saya? Pak Bima langsung bangkit. Semangatnya terpancar dari gerakan cepat tangannya. Tentu, Nak. Silakan parkir motornya di sini. Ia bekerja dengan teliti, memastikan setiap bagian diperiksa. Pemuda itu tampak terkesan. Pak, hasilnya bagus sekali. Saya pasti bakal balik lagi kalau ada masalah. Itu menjadi titik awal. Kabar tentang bengkel kecil itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Saat melayani pelanggan, Pak Bima sering teringat masa mudanya. Ketika ia bekerja di bengkel besar, ia pernah menjadi kepala mekanik. Seseorang yang dihormati karena keahliannya. Namun, semua itu hilang setelah tragedi yang merenggut keluarganya. Pak, kelihatan sekali kalau Bapak ahli, komentar seorang pelanggan suatu hari. Pak Bima hanya tersenyum kecil. Bapak dulu pernah kerja di bengkel besar, nah. Tapi itu sudah lama sekali. Ketika pelanggan itu pergi, Arga mendekat. Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita banyak tentang itu? Bapak harus bangga dengan apa yang sudah pernah Bapak capai. Pak Bima terdiam. Mungkin karena terlalu banyak rasa sakit di masa lalu, Nak. Tapi sekarang, dengan adanya bengkel ini, Bapak merasa seperti punya kesempatan kedua. Arga tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga aktif mempromosikan bengkel itu melalui media sosial. Ia mengunggah foto-foto Pak Bima yang sedang bekerja, disertai cerita singkat tentang perjalanan hidup pria itu. Ini ayah kedua saya, tulis Arga dalam salah satu postingannya. Beliau mengajarkan saya tentang kebaikan dan pengorbanan, bahkan ketika beliau sendiri tidak memiliki apa-apa. Sekarang, giliran saya membantu beliau mewujudkan mimpinya. Postingan itu viral, dan banyak orang yang datang ke bengkel setelah membaca cerita tersebut. Beberapa bahkan datang hanya untuk bertemu Pak Bima dan memberikan dukungan. Pak, cerita Bapak menginspirasi saya. Kalau Bapak bisa bangkit dari keterpurukan, saya juga pasti bisa, kata seorang pelanggan. Pak Bima tersenyum tulus. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Pak Bima tidak melupakan masa sulitnya sebagai tunawisma. Ia sering melihat orang-orang di jalanan yang mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Suatu sore, ia melihat seorang pria tua sedang duduk di pinggir jalan, memegangi perutnya yang kosong. Pak Bima mendekatinya dan mengajak pria itu ke bengkel. Pak, kalau mau, Bapak bisa bantu di sini, nanti saya kasih makan, kata Pak Bima. Pria itu terkejut, tetapi akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih di bengkel. Dan pelan-pelan, kehidupannya mulai membaik. Tidak berhenti di situ, Pak Bima juga mendonasikan sebagian pendapatannya untuk komunitas tunawisma. Ia tahu betul betapa beratnya hidup di jalanan, dan ia ingin menjadi bagian dari solusi. Arga yang memiliki latar belakang bisnis membantu mengembangkan bengkel menjadi lebih profesional. Ia mengusulkan beberapa ide, seperti menyediakan layanan antar jemput kendaraan untuk perbaikan dan menjual suku cadang kecil. Pak, ini semua buat bantu usaha Bapak makin maju, kata Arga sambil menunjukkan rencana usahanya. Pak Bima tertawa kecil. Kamu ini, Nak, bengkel kecil ini aja Bapak udah senang banget. Tapi kalau menurutmu itu baik, ayo kita coba. Mereka mulai menerapkan ide-ide itu, dan hasilnya luar biasa. Bengkel kecil yang awalnya sepi kini menjadi tempat yang ramai, tidak hanya dengan pelanggan, tetapi juga dengan canda tawa dan semangat kerja. Pak Bima merasa bahwa bengkel ini bukan hanya tentang memperbaiki motor, tetapi juga tentang memperbaiki hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Pak, apa yang paling Bapak syukuri sekarang? Tanya Arga suatu malam ketika mereka sedang bersantai di bengkel setelah tutup. Pak Bima tersenyum sambil memandang ke langit. Bapak bersyukur
karena diberi kesempatan untuk bermimpi lagi. Dan yang lebih penting, Bapak bersyukur punya kamu di hidup Bapak. Arga tersenyum. Bapak nggak sendirian, kita jalanin ini sama-sama. Tidak hanya sukses secara finansial, bengkel Pak Bima menjadi tempat yang membawa perubahan bagi banyak orang. Banyak tunawisma yang datang untuk meminta pekerjaan. Dan Pak Bima selalu berusaha membantu semampunya. Bapak adalah inspirasi bagi kami, kata seorang pemuda yang dulu juga hidup di jalanan. Kalau Bapak bisa bangkit, kami juga bisa. Pak Bima merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tidak hanya melihat bengkel ini sebagai pencapaian pribadinya, tetapi juga sebagai sarana untuk memberi manfaat bagi orang lain. Pada suatu hari, seorang pelanggan memberikan hadiah berupa bingkai kayu yang bertuliskan Bengkel Bima, tempat mimpi dihidupkan kembali. Pak Bima memandang tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bahwa setiap bagian dari hidupnya termasuk masa-masa sulitnya memiliki tujuan. Terima kasih, Arga, katanya suatu malam. Bapak nggak tahu harus bilang apa lagi. Kamu benar-benar telah mengubah hidup Bapak. Arga hanya tersenyum. Saya cuma membalas kebaikan yang dulu Bapak kasih ke saya. Sekarang giliran kita bantu lebih banyak orang lagi, Pak. Pak Bima mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Dan ia siap menjalani setiap langkah dengan semangat baru. Bengkel Pak Bima kini telah berubah total. Dari bangunan sederhana yang dulu nyaris ambruk, kini berdiri sebuah bengkel besar yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Di atas pintu masuknya, sebuah papan nama besar bertuliskan Bima Motor Works terpampang dengan bangga. Hari ini adalah hari peresmian resmi bengkel tersebut, dan suasana di sekitar bengkel dipenuhi oleh tawa, tepuk tangan, dan kehangatan orang-orang yang hadir. Pak Bima berdiri di tengah kerumunan, mengenakan kemeja putih bersih yang membuatnya tampak lebih segar. Arga berada di sampingnya, mengenakan setelan kasual namun rapi. Mereka berdua tampak seperti dua generasi yang terpaut jauh, tetapi dengan hati yang sama-sama besar. Pak, siap untuk pidato? Tanya Arga dengan senyum lebar. Pak Bima menghela napas panjang, menahan perasaan gugup sekaligus haru. Bapak nggak pernah kebayang akan ada hari seperti ini, nah. Kamu yakin orang-orang mau dengar cerita Bapak? Mau, Pak? Semua orang di sini ada karena Bapak. Percayalah. Ketika semua tamu sudah berkumpul, Arga mengambil mikrofon terlebih dahulu. Ia memulai dengan suara tegas namun hangat. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seseorang yang telah mengajarkan saya tentang arti kehidupan. Pak Bima, ini panggung Bapak. Pak Bima melangkah maju dengan hati berdebar. Ia memandang wajah-wajah yang tersenyum kepadanya, dari pelanggan setia hingga teman-teman lama yang pernah membantunya di saat sulit. Selamat siang. Ia memulai dengan suara serak. Bapak ingin bilang, ini semua terasa seperti mimpi. Bengkel ini bukan hanya tempat kerja, tapi simbol perjalanan hidup yang penuh liku. Ia melanjutkan ceritanya, dari bagaimana ia kehilangan segalanya menjadi tunawisma, hingga pertemuannya dengan Arga kecil di malam hujan bertahun-tahun lalu. Setiap kata yang ia ucapkan membuat suasana menjadi emosional. Banyak tamu yang terharu mendengar bagaimana seorang pria yang sempat kehilangan segalanya kini berdiri dengan penuh martabat. Bapak dulu merasa hidup ini sudah berakhir, katanya. Suaranya bergetar. Tapi ternyata Tuhan mengirimkan malaikat kecil, seorang anak bernama Arga, untuk mengubah hidup Bapak. Ia berhenti sejenak, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Dan sekarang, setelah belasan tahun, Arga yang dewasa mengembalikan harapan itu kepada Bapak. Terima kasih, Nak. Kamu adalah alasan kenapa Bapak masih bisa berdiri di sini. Kerumunan memberi tepuk tangan meriah. Arga melangkah maju, memeluk Pak Bima dengan erat. Setelah pidato, acara peresmian dimulai. Pita besar di depan bengkel dipotong oleh Pak Bima dengan tangan gemetar, disaksikan oleh semua orang. Wartawan lokal yang hadir mulai mengambil foto dan mewawancarai Pak Bima dan Arga. Pak Bima, apa rahasia sukses Anda? Tanya seorang reporter. Pak Bima tersenyum sederhana. Sukses itu bukan soal materi, Nak. Bapak nggak pernah mengejar kekayaan, cuma ingin hidup yang bermakna. Rahasianya adalah percaya bahwa kebaikan yang kita berikan ke orang lain akan kembali
meskipun kita nggak tahu kapan. Bengkel itu kini bukan hanya tempat perbaikan kendaraan, tetapi juga simbol semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Pak Bima mempekerjakan banyak orang yang dulu juga pernah hidup di jalanan. Mereka diberi pelatihan hingga akhirnya bisa mandiri. Di usia senjanya, Pak Bima tidak lagi hidup dalam kekurangan. Ia tinggal di rumah kecil yang nyaman, tidak jauh dari bengkel. Meski hidupnya telah berubah, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Setiap sore, ia sering duduk di teras rumahnya, menyesap teh hangat sambil mengenang perjalanan hidupnya. Suatu hari, Arga datang berkunjung, membawa makanan dan kabar baik. "Pak, bengkel kita dapat penghargaan dari pemerintah sebagai usaha kecil terbaik tahun ini," kata Arga dengan semangat. Pak Bima terkekeh. "Kita yang kerja keras kan kamu, Nak. Bapak cuma bantu sedikit-sedikit." "Pak, tanpa cerita Bapak, bengkel ini nggak akan jadi apa-apa. Orang datang karena mereka percaya sama Bapak." Pak Bima terdiam. Matanya menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. "Kalau begitu, Bapak bersyukur. Hidup Bapak nggak sia-sia." Arga kini sudah menjadi pria sukses. Ia tidak hanya menjalankan bisnis keluarga, tetapi juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Inspirasi terbesarnya adalah Pak Bima. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang di ruang tamu, Arga tiba-tiba bertanya, "Pak, apa yang paling Bapak inginkan sekarang?" Pak Bima merenung sejenak sebelum menjawab, "Bapak cuma ingin lihat kamu bahagia, Nak. Itu sudah lebih dari cukup." Arga tersenyum. "Saya bahagia, Pak. Karena Bapak, saya belajar bahwa hidup itu tentang memberi, bukan menerima." Di akhir cerita, bengkel Pak Bima telah menjadi tempat yang terkenal di kota itu. Orang-orang datang, bukan hanya untuk memperbaiki motor, tetapi juga untuk mendengar cerita inspiratif dari pria tua yang pernah mengajarkan arti kehidupan kepada banyak orang. Pada sebuah acara penghargaan, Arga memberikan pidatonya. Ia mengatakan, "Pak Bima adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau menunjukkan bahwa kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang. Dan saya adalah salah satu buktinya." Pak Bima yang duduk di antara para tamu hanya bisa tersenyum sambil menyeka air matanya. Hidupnya telah berubah total, tetapi ia tahu bahwa semua itu adalah hasil dari keajaiban kecil yang dimulai bertahun-tahun lalu di malam hujan. Kisah ini berakhir dengan bahagia, tetapi bagi Pak Bima dan Arga, perjalanan mereka untuk menebarkan kebaikan masih terus berlanjut. Jadi teman sekisah, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pesan moral dari kisah ini sederhana tapi mendalam. Kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Pak Bima mungkin tidak punya banyak, tapi ketulusan hatinya menyelamatkan Arga kecil. Bertahun-tahun kemudian, kebaikan itu kembali dengan cara yang luar biasa. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu bagaimana kebaikan itu akan kembali pada kita di masa depan. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.